Di hamparan savana Afrika yang luas, tempat rumput bergoyang mengikuti angin dan matahari membakar tanah sepanjang hari, hidup seekor burung yang tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda. Sekilas, tubuhnya terlihat anggun. Kakinya panjang seperti model di atas panggung. Sayapnya lebar, wajahnya dihiasi bulu-bulu hitam yang menjuntai ke belakang seperti pena kuno. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Burung ini adalah salah satu pemburu paling mematikan di Afrika. Ia tidak mengandalkan cakar tajam seperti elang. Tidak pula menyergap mangsanya dari udara seperti burung pemangsa lainnya. Sebaliknya, ia berjalan, langkah demi langkah, tenang, sabar, lalu dalam sepersekian detik, kakinya menghantam mangsa dengan kekuatan yang luar biasa. Inilah Secretary Bird, atau burung sekretaris, salah satu predator paling unik yang pernah diciptakan alam. Nama, Secretary Bird, terdengar aneh. Apa hubungannya seekor pemburu ular dengan seorang sekretaris? Jawabannya berasal dari penampilan burung ini. Pada abad ke-18, para penjelajah Eropa melihat bulu hitam panjang di belakang kepalanya. Bulu tersebut mengingatkan mereka pada pena bulu yang dahulu sering diselipkan para juru tulis atau sekretaris di belakang telinga. Dari situlah muncul nama Secretary Bird. Meski demikian, asal-usul nama ini masih diperdebatkan. Ada pula teori yang mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari bahasa Arab, Saker et-Tair, yang berarti burung pemburu. Apapun asal katanya, satu hal yang pasti, nama itu kini melekat pada salah satu predator darat paling unik di dunia. Tidak seperti elang yang menguasai langit, Secretary Bird justru lebih memilih berjalan di daratan. Lebih dari 90% waktunya dihabiskan di atas tanah. Dalam sehari, burung ini mampu berjalan sejauh 20 hingga bahkan 30 km hanya untuk mencari makanan. Bayangkan, dengan kaki setinggi hampir 1 meter, ia melangkah tanpa suara melewati rerumputan tinggi. Matanya yang tajam terus mengamati setiap gerakan kecil. Seekor tikus, seekor kadal, belalang, burung kecil, hingga mangsa yang paling ditakuti banyak hewan. Ular berbisa, Secretary Bird hidup hampir di seluruh kawasan Afrika Sub-Sahara. Mulai dari padang rumput di Kenya, Tanzania, Botswana, Namibia, hingga Afrika Selatan. Habitat favoritnya adalah savana terbuka. Mengapa? Karena wilayah terbuka memudahkannya melihat mangsa dari kejauhan. Berbeda dengan hutan lebat yang penuh pepohonan, savana memberi ruang luas bagi kaki panjangnya untuk bergerak cepat. Ia memang bukan pelari tercepat di Afrika, namun kecepatannya bisa mencapai sekitar 30 km per jam ketika mengejar mangsa. Kecepatan itu cukup untuk mengejar banyak hewan kecil yang mencoba kabur. Yang membuat Secretary Bird begitu istimewa bukan hanya cara berburu, melainkan bentuk tubuhnya. Tingginya bisa mencapai sekitar 1,3 meter. Artinya, jika berdiri di dekat seorang anak kecil, ukurannya hampir setinggi mereka. Bentang sayapnya mencapai lebih dari 2 meter. Tetapi anehnya, ia jarang menggunakan kemampuan terbangnya saat berburu. Sayap besar tersebut lebih sering dipakai untuk berpindah lokasi atau kembali ke sarang. Ketika berburu, kedua kaki panjangnya justru menjadi senjata utama. Kaki itu terlihat ramping. Namun jangan salah, di balik bentuknya yang elegan, tersembunyi otot yang sangat kuat. Para ilmuwan menemukan bahwa tendangan Secretary Bird memiliki kecepatan luar biasa. Dalam satu serangan, kakinya mampu menghantam tanah hanya dalam hitungan milidetik. Gaya tekan yang dihasilkan bahkan berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Serangan itu cukup kuat untuk mematahkan tulang mangsa kecil, atau membuat ular berbisa kehilangan kesempatan menyerang balik. Kemampuan ini menjadikan Secretary Bird sebagai salah satu sedikit burung di dunia yang secara rutin memburu ular berbisa. Saat berburu ular, pertarungan yang terjadi benar-benar menegangkan. Seekor ular kobra mengangkat kepalanya. Lehernya mengembang, siap menyemburkan serangan mematikan. Namun Secretary Bird tidak panik. Ia justru terus bergerak mengitari lawannya. Kakinya melangkah cepat, kepalanya bergoyang mengikuti setiap gerakan ular. Begitu ular menyerang, burung ini langsung melompat ke belakang.
Kemudian, buk, satu tendangan keras menghantam kepala ular. Jika ular masih bergerak, buk, 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 serangan berikutnya datang bertubi-tubi, hingga akhirnya mangsa tak lagi mampu melawan. Menariknya, Secretary Bird memiliki perlindungan alami. Kakinya diselimuti sisik tebal yang membantu mengurangi risiko gigitan ular. Selain itu, panjang kakinya membuat tubuh bagian atas tetap berada pada jarak yang relatif aman dari taring berbisa. Strategi ini merupakan hasil jutaan tahun evolusi. Bukan kebal terhadap racun, namun cukup pintar untuk menghindarinya. Walaupun terkenal sebagai pemburu ular, kenyataannya ular bukanlah makanan utamanya setiap hari. Sebagian besar menu Secretary Bird justru terdiri dari tikus, kadal, serangga besar, kelinci kecil, hingga anak burung. Mereka adalah pemburu oportunis. Artinya, apapun yang cukup kecil dan bisa ditaklukkan akan menjadi santapan. Hal ini membuat Secretary Bird berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem savana. Dengan memangsa tikus, mereka membantu mengendalikan populasi hewan pengerat. Dengan memangsa ular, mereka ikut menjaga keseimbangan rantai makanan. Tanpa predator seperti mereka, ekosistem padang rumput bisa berubah secara drastis. Namun kehidupan di savana tidak pernah mudah. Di balik kehebatannya, Secretary Bird juga harus menghadapi ancaman. Singa, hiena, macan tutul, bahkan elang besar dapat memangsa anak-anak Secretary Bird yang masih berada di sarang. Karena itulah burung ini selalu waspada. Matanya hampir tak pernah berhenti mengawasi keadaan sekitar. Setiap langkah di padang rumput bisa menjadi awal perburuan, atau justru awal dari perjuangan untuk bertahan hidup. Namun kemampuan berburu hanyalah sebagian kecil dari kisah luar biasa burung ini. Karena ketika musim kawin tiba, Secretary Bird akan berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Ia menari di padang rumput, membangun sarang raksasa di atas pohon akasia, dan menunjukkan kesetiaan yang jarang ditemukan di dunia burung. Kita akan menyaksikan bagaimana sang pemburu ular ini menjalani kehidupan keluarga yang penuh kejutan. Di balik reputasinya sebagai pemburu ular yang tak kenal takut, Secretary Bird memiliki sisi lain yang jauh berbeda. Ketika musim kawin tiba, padang rumput Afrika berubah menjadi panggung pertunjukan yang menakjubkan. Burung yang biasanya berjalan sendirian kini mulai mencari pasangannya. Tidak dengan suara yang merdu seperti burung penyanyi. Tidak pula dengan bulu warna-warni seperti burung merak. Secretary Bird memiliki cara yang jauh lebih elegan. Ia menari. Di tengah hamparan savana yang luas, seekor jantan mulai mendekati betina dengan langkah-langkah yang penuh percaya diri. Kepalanya ditegakkan tinggi, bulu-bulu hitam di belakang kepalanya mengembang seperti mahkota. Sayapnya dibuka sedikit, lalu ia berlari pendek, berhenti, membungkuk, kemudian kembali berlari sambil mengepakkan sayap. Gerakan itu tampak sederhana, namun bagi seekor Secretary Bird betina, tarian tersebut adalah pesan yang sangat jelas. Aku cukup kuat untuk menjadi pasanganmu. Tidak hanya menari di daratan. Kadang-kadang kedua burung ini juga melakukan pertunjukan di udara. Mereka terbang berputar bersama, naik perlahan mengikuti arus udara hangat, lalu saling mengejar di langit terbuka. Sesekali mereka mengembangkan sayap sepenuhnya, memperlihatkan bentang sayap yang bisa mencapai lebih dari 2 meter. Pemandangan ini menjadi salah satu atraksi paling indah di savana Afrika. Kontras dengan citranya sebagai pembunuh ular yang ganas. Yang menarik, Secretary Bird termasuk hewan yang cenderung monogami. Artinya, seekor jantan dan seekor betina biasanya membentuk pasangan jangka panjang. Mereka tidak sekadar bertemu saat musim kawin. Mereka mempertahankan wilayah bersama, berburu di kawasan yang sama, dan membesarkan anak-anak mereka sebagai sebuah tim. Kesetiaan seperti ini memberi keuntungan besar. Kedua induk saling mengenal kebiasaan pasangannya. Mereka dapat bekerja sama tanpa banyak konflik, meningkatkan peluang keberhasilan membesarkan anak di lingkungan yang keras. Setelah ikatan pasangan terbentuk, pekerjaan besar pun dimulai. Membangun rumah. Namun rumah bagi Secretary Bird bukanlah sarang kecil yang tersembunyi di balik dedaunan. Mereka justru membangun sarang berukuran sangat besar.
Lokasinya biasanya berada di atas pohon akasia yang tinggi. Pohon berduri ini dipilih bukan tanpa alasan. Duri-durinya menjadi perlindungan alami dari banyak predator yang mencoba memanjat. Selain itu, posisi yang tinggi memberi pandangan luas ke segala arah. Musuh akan lebih mudah terlihat sebelum sempat mendekat. Sarang tersebut dibangun dari ranting-ranting besar, lalu bagian dalamnya dilapisi rumput kering, dedaunan, dan bahan-bahan lembut lainnya. Menariknya, pasangan Secretary Bird sering menggunakan sarang yang sama selama bertahun-tahun. Setiap musim berkembang biak, mereka kembali memperbaiki dan menambah material baru. Akibatnya, ukuran sarang terus membesar dari tahun ke tahun. Beberapa sarang bahkan dapat mencapai diameter lebih dari 2 meter. Cukup besar untuk menampung 2 burung dewasa dan anak-anak mereka. Tak lama kemudian, sang betina mulai bertelur. Biasanya ia menghasilkan 2 hingga 3 butir telur berwarna putih kebiruan. Masa pengeraman berlangsung sekitar 45 hari. Selama waktu itu, kedua induk bergantian menjaga sarang. Saat salah satu mengerami telur, pasangannya pergi berburu. Begitu kembali, mereka bertukar tugas. Kerja sama ini sangat penting. Karena di alam liar, meninggalkan telur terlalu lama bisa menjadi undangan bagi predator. Burung gagak, elang besar, ular pemanjat, hingga mamalia pemangsa selalu mencari kesempatan. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Cangkang telur mulai retak. Seekor anak Secretary Bird muncul ke dunia. Tubuhnya masih diselimuti bulu putih halus. Matanya belum sepenuhnya terbuka. Ia sama sekali tidak berdaya. Sulit dipercaya bahwa makhluk mungil ini kelak akan tumbuh menjadi pemburu ular paling ditakuti di savana. Pada minggu-minggu pertama kehidupannya, anak-anak sepenuhnya bergantung pada kedua induknya. Sang jantan berburu hampir tanpa henti. Ia membawa pulang tikus, kadal, serangga besar, bahkan ular kecil. Namun makanan itu tidak langsung diberikan. Induk terlebih dahulu mencabik-cabik mangsa menjadi potongan kecil agar mudah ditelan anak-anaknya. Seiring pertumbuhan mereka, ukuran mangsa pun semakin besar. Nutrisi yang cukup menjadi kunci perkembangan otot, tulang, dan kaki panjang yang kelak menjadi senjata utama mereka. Pertumbuhan Secretary Bird berlangsung relatif lambat. Selama berminggu-minggu mereka hanya duduk di dalam sarang. Sedikit demi sedikit, bulu putih bayi mulai berganti dengan bulu abu-abu. Sayap mulai memanjang, leher semakin tegak, dan kaki mereka tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Pada tahap ini, anak-anak Secretary Bird tampak lucu sekaligus canggung. Mereka memiliki kaki yang terlalu panjang untuk tubuhnya sendiri. Seringkali kehilangan keseimbangan saat mencoba berdiri. Namun semua itu adalah bagian dari proses. Karena suatu hari nanti, kaki itulah yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Ketika usia mereka mendekati 3 bulan, rasa penasaran mulai muncul. Mereka berdiri di tepi sarang, memandang hamparan savana yang luas. Angin bertiup melewati bulu-bulu muda mereka. Sesekali mereka mengepakkan sayap. Masih lemah, masih belum sempurna, tetapi naluri untuk terbang sudah mulai tumbuh. Momen penerbangan pertama menjadi salah satu tahap paling berbahaya. Dengan dorongan kecil dari angin, anak Secretary Bird melompat dari sarang. Untuk beberapa detik, tubuhnya tampak jatuh. Lalu sayapnya terbuka. Kepakan demi kepakan mulai mengangkat tubuhnya. Mungkin belum seanggun induknya, namun cukup untuk mencapai tanah dengan selamat. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Meski sudah mampu terbang, mereka belum langsung mandiri. Selama beberapa bulan berikutnya, kedua induk masih mengajarkan berbagai keterampilan penting. Bagaimana mengenali bahaya, bagaimana membaca gerakan mangsa, bagaimana mendekati ular tanpa memberi kesempatan untuk menyerang. Anak-anak mengamati setiap langkah induknya. Mereka meniru cara berjalan, cara mengangkat kaki, bahkan waktu yang tepat untuk melancarkan tendangan. Tidak semua pelajaran datang dari naluri. Sebagian besar diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Namun, hanya sedikit anak Secretary Bird yang berhasil mencapai usia dewasa. Banyak yang menjadi korban predator. Sebagian mati karena kelaparan saat musim kering berkepanjangan. Ada pula yang gagal belajar berburu dengan baik. Alam Afrika adalah guru yang keras. Ia tidak memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak siap. Bagi yang berhasil bertahan, perjalanan luar biasa baru saja dimulai. Dalam beberapa tahun, burung muda ini akan meninggalkan wilayah kelahirannya, mencari daerah baru,
membangun teritorinya sendiri, dan suatu hari nanti, mengulang siklus kehidupan yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Namun ada satu kemampuan yang membuat Secretary Bird benar-benar berbeda dari semua burung pemangsa lainnya. Bukan paruhnya, bukan sayapnya, melainkan kedua kaki panjangnya yang mampu menghasilkan tendangan secepat kilat dengan kekuatan luar biasa. Di dunia burung pemangsa, sebagian besar pemburu mengandalkan satu hal: cakar. Elang mencengkeram mangsanya dari udara. Burung hantu menyergap dalam keheningan malam. Falcon melesat dari langit dengan kecepatan luar biasa. Namun Secretary Bird memilih jalan yang sama sekali berbeda. Ia hampir tidak pernah menggunakan cakarnya untuk membunuh mangsa. Sebaliknya, ia menggunakan kedua kakinya. Kaki yang tampak ramping itu ternyata merupakan senjata biologis paling unik di dunia burung. Dan justru karena senjata inilah, Secretary Bird mampu menghadapi lawan yang sangat berbahaya, ular berbisa. Bayangkan seekor kobra berdiri tegak. Lehernya mengembang, lidahnya menjulur keluar masuk, matanya terus mengawasi setiap gerakan lawan. Sekali saja ular itu berhasil menggigit, racunnya dapat melumpuhkan bahkan membunuh banyak hewan. Namun Secretary Bird tidak menyerang secara membabi buta. Ia mengubah pertarungan menjadi permainan kesabaran. Burung ini perlahan mengitari ular. Langkahnya ringan, kepalanya bergerak mengikuti setiap ayunan tubuh mangsa. Ia menunggu, mengamati, menghitung, hingga muncul satu celah kecil. Dan saat itulah serangan dimulai. Dalam waktu yang sangat singkat, salah satu kakinya melesat ke depan. Begitu cepat hingga mata manusia hampir sulit mengikuti gerakannya. Buk, satu hentakan keras menghantam tubuh ular. Belum sempat ular pulih, kaki lainnya kembali menghantam. Buk, 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 serangan datang bertubi-tubi. Bukan untuk menusuk, bukan untuk mencabik, melainkan menghancurkan keseimbangan lawan. Ular kehilangan kesempatan membalas. Setiap kali mencoba menyerang, tendangan berikutnya sudah lebih dulu datang. Selama pertarungan, Secretary Bird hampir tidak pernah berdiri diam. Ia terus bergerak memutar, maju, mundur, melompat ke samping. Gerakan ini membuat ular kesulitan memperkirakan arah serangan. Setiap kali ular menerjang, burung itu sudah berpindah posisi. Jarak aman selalu dipertahankan. Baru setelah ular kehilangan keseimbangan, Secretary Bird mendekat untuk memberikan serangan terakhir. Kaki panjangnya memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekadar menghasilkan tenaga. Panjang kaki menjaga tubuh burung tetap berada di luar jangkauan sebagian besar gigitan ular. Sementara bagian bawah kaki dilapisi sisik tebal yang membantu mengurangi risiko luka apabila terkena taring. Perlu dipahami, Secretary Bird bukan kebal terhadap bisa ular. Jika benar-benar tergigit di bagian tubuh yang rentan, ia tetap dapat terluka bahkan mati. Karena itu, kemenangan mereka bukan berasal dari kekebalan, melainkan dari kecepatan, ketepatan, dan pengalaman. Menariknya, tidak semua ular langsung diserang. Secretary Bird terlebih dahulu menilai ukuran lawannya. Jika ular terlalu besar atau kondisinya terlalu berisiko, burung ini sering memilih mundur. Keputusan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun di alam liar, mengetahui kapan harus bertarung dan kapan harus menghindar adalah bagian penting dari bertahan hidup. Predator terbaik bukanlah yang selalu menang, melainkan yang mampu bertahan hidup paling lama. Selain ular, teknik tendangan ini juga digunakan untuk menangkap berbagai mangsa lain. Seekor tikus yang berlari di antara rerumputan, belalang besar yang mencoba meloncat, kelinci muda yang berusaha melarikan diri. Semuanya bisa dihentikan hanya dengan satu atau dua hentakan kaki. Setelah mangsa tidak lagi bergerak, Secretary Bird akan menggunakan paruhnya yang melengkung untuk mencabik atau menelan mangsa yang ukurannya lebih kecil. Berbeda dengan elang yang membawa mangsa ke udara, Secretary Bird hampir selalu makan langsung di tempat. Kemampuan berburu mereka juga didukung oleh penglihatan yang sangat tajam. Dari kejauhan, Secretary Bird mampu mendeteksi gerakan kecil di antara rumput savana. Seekor tikus yang hanya memperlihatkan sedikit ekornya, atau seekor ular yang berusaha berkamuflase di tanah kering. Semuanya bisa terlihat oleh mata sang pemburu. Karena itulah, mereka lebih aktif berburu pada siang hari ketika cahaya matahari membantu penglihatannya bekerja secara maksimal. Ada satu kebiasaan menarik yang sering diamati para peneliti. Ketika berjalan,
Secretary Bird tampak seperti sedang melakukan patroli. Langkahnya teratur, tidak terburu-buru, namun setiap beberapa detik, kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Ia memindai lingkungan tanpa henti. Perjalanan berburu bisa mencapai puluhan kilometer dalam sehari. Artinya, setiap langkah harus dilakukan seefisien mungkin agar energi tidak terbuang sia-sia. Keberhasilan berburu Secretary Bird juga menunjukkan bahwa alam tidak selalu memilih senjata yang paling rumit. Tidak semua predator membutuhkan taring panjang. Tidak semua pemburu harus memiliki cakar raksasa. Kadang-kadang, evolusi justru menemukan solusi yang sederhana. Sepasang kaki panjang, otot yang kuat, penglihatan yang tajam, dan strategi yang sempurna. Di balik setiap langkah panjangnya di padang rumput Afrika, Secretary Bird mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran yang tak tergantikan. Ia menjaga keseimbangan alam, mengendalikan populasi mangsa, dan menjadi salah satu contoh paling luar biasa tentang bagaimana evolusi membentuk kehidupan. Semoga suatu hari nanti, ketika matahari kembali terbit di atas savana Afrika, kita masih dapat melihat siluet anggun Secretary Bird berjalan perlahan di antara rerumputan, mengawasi cakrawala, dan melanjutkan tugasnya sebagai sang pemburu ular berkaki panjang. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya tentang satwa liar, sejarah alam, dan berbagai keajaiban dunia. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.